wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kali ini teman-teman kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu unit bisnis tentang kerajinan tangan, yaitu dengan Mas siapa sendiri? Mas Richard. Ya, Mas Richard. Perkenalkan, saya sendiri Noval Ahmad. Dan saya Muhammad Afil Kumana. Saya Susi Yuliana. Ya. Untuk pertama-tama mungkin Mas boleh jelaskan gitu Mas, mengapa Mas memilih untuk unit usaha ini Mas? Yang pertama itu karena di sini tuh mungkin menjadi kayak udah mayoritas. Oh iya. Jadi di sini banyak kerajinan. Sebenarnya dulu itu karena di sini kan ada transportasi. Dulu itu sebenarnya di sini cuma suruh ngangkut-ngangkutin. Jadi setelah itu malah sama juragannya disuruh buka kerajinan sendiri. Nah, Mas, saya kan sempat riset. Gitu. Saya kan sempat riset Mas, kalau ini mungkin udah sampai ekspor ya Mas? Iya. Nah, untuk sekarang ini masih ekspor atau udah? Jadi kalau masalah ekspor atau nggak ekspor itu sebenarnya saya tergantung pembeli, saya nggak fokus ke ekspor atau apanya. Jadi misal ada tamu mampir ke sini dia suruh ekspor, nah kebetulan tapi saya ekspor itu under name, jadi dibantu sama agen. Oh iya. Jadi yang pembeli datang terus list order kan, terus saya cuma suruh bikin dan muat ke kontainer. Berarti nggak langsung dari sini ya Mas? Enggak. Lewat ini. Nah, karena kita kan sekarang ini ya Mas, lagi bahas terkait karyawan. Iya. Nah, di sini tuh kira-kira karyawannya itu berapa ya Mas? Kalau karyawan di sini tuh kalau di rumah itu sebenarnya sedikit. Karena di sini itu sistemnya home industry. Ya. Jadi bikinnya itu di rumah ke rumah. Jadi saya ngantar barang ke rumah pengrajin, nanti kalau udah jadi juga diantar ke pengrajin. Berarti untuk pemilihannya sendiri itu ada pelatihan khusus dari sini atau memang mereka bisa untuk produksi sendiri gitu, kayak buat sendiri nanti tinggal disetor ke sini gitu? Kalau saya itu ya kalau jadi itu saya biasanya ngambil. Jadi kalau di sini tuh biasanya, jadi dari dulu tuh saya kalau mau cari pengrajin saya itu naruh di satu daerah, satu tempat. Ya. Tak jadiin namanya kalau di sini pengesup, pengepul. Jadi nanti satu orang itu untuk mengumpulkan dari tetangga-tetangga, dan tetangga-tetangga itu biasanya latihannya itu di pengesupnya itu. Jadi saya nggak repot. Oh, berarti yang ngelatih dari sananya? Oh, dari pengesupnya. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga agar semangat pengrajin berbakat itu agar tetap produktif dan tidak beralih ke pengrajin lain? Sebenarnya kalau pengrajin itu di sini itu nggak ada pengrajin itu yang apa ya Mas istilahnya. Jadi misal nggak ada yang nge-HI, jadi semua itu di sini tuh pengrajin itu istilahnya buruh. Jadi misal saya di pengesup A, terus saya kan lagi sepi, pengesup A itu boleh-boleh saja menerima kerjaan dari juragan lain, tapi untuk semangat tersebut sebisa mungkin intinya pekerjaannya itu nyambung, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya untuk menjaga semangat itu rata-rata semua itu karena semua itu buruh, yang dibutuhkan kan cuman ya itu biasanya harus dijaga, maksudnya selesai bayar. Karena di sini banyak masalah itu karena Untuk selanjutnya, dalam proses inovasi produk, apakah ada ide-ide yang bersumber dari karyawan atau memang sudah sesuai yang dibutuhkan? Kalau bersumber dari karyawan itu enggak, tapi sudah sesuai dari yang dibutuhkan. Itu misalnya saya kalau pembeli biasanya itu bawa sampel, ada juga dari juragan atau dari by request intinya. Jadi pembeli itu membawakan, terus saya bikinnya di pengrajin. Kalau pengrajin belum pernah
seperti itu. Jadi kalau untuk penjualan sendiri ini masih deket-deket sini atau sampai luar kota ya Mas? Saya sebelumnya di Bali, Di Bali. paling agak sering itu di Bali. Terus yang kedua itu posisi saya di sini itu saya cuma di apa ya, di tengah-tengah. Jadi karena saya nggak pengen ikut PT. Yang kedua saya itu cuma membantu juragan-juragan besar. Oh iya. Saya dari dulu seperti itu. Kalau ikut PT itu resikonya juga besar. Ya. Saya belum siap. Maksudnya mungkin saya belum juga waktunya. Jadi saya cuma ikut juragan-juragan itu. Tapi saya posisinya tetap jual beli. Oh. Berarti itu semua itu sesuai request ya Mas ya? Iya. Rata-rata ya? Iya, by request. Tapi saya juga kadang suruh buat inovasi. Inovasi saya cuma nyontoh di Pinterest. Banyak kan di Pinterest. Oh, Iya. sesuai. Pertanyaan selanjutnya, apa rintangan terbesar yang masih hadapi dalam mengasah bakat pengrajin dan bagaimana Masnya mengatasinya? Gitu. Problemnya di mana? Sebenarnya kalau masalah problem, kalau bagi saya loh, kalau bagi saya sendiri itu dalam kerajinan itu kalau masalah problem di pengrajin hal-hal itu tuh masalahnya itu cuman kesibukan pengrajin. Kalau keahlian pengrajin itu nggak ada. Jadi kalau di sini itu udah ada, misal di pengesup A udah ahli anyam, yang pengesup B ahli apa, yang pengesup C ahli apa. Masalahnya itu ketika saya itu ada order anyam terus apa ya, waktunya itu nggak selesai. Saya mau cari, itu yang susah. Misal di pengesup A itu lagi ada, kan kita itu di desa ya Mas, nggak tahu maksudnya, misal katakanlah lagi ada lelayung, lagi ada nikahan, itu kan nggak bisa kita anu kan. Iya. Jadi makanya kita harus yang bergerak. Mereka itu ya mau gimana lagi, sebenarnya masalahnya paling besar itu cuma di situ. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bergerak. Nanti biasanya saya harus nyari di mana yang mampu membantu. Kalau masalah di penganyamnya itu sampai sekarang insya Allah nggak ada. Berarti lebih ke menyesuaikan targetnya ya? Betul, target order. Menurut Masnya bagaimana keahlian pengrajin yang terus berkembang mempengaruhi daya saing produk anyaman Masnya di pasar gitu? Jadi kan banyak nih perajin di sekitar sini kan. Iya. Nah, bagaimana Masnya mengatasi persaingan ini gitu? Kalau saya, karena saya sudah mengaku, maksudnya saya itu nggak besar, saya cuman cara menjaga persaingan itu cuma di kualitas waktu finishing. Karena yang banyak itu belum tentu kualitasnya bagus dalam finishing. Karena finishing kalau di sini memang agak lama untuk terutama pengeliman dan finishing. Pernah Masnya ngasih diskon untuk beberapa unit, semisal unit sekian Mas? Pernah untuk order yang banyak gitu kan. Pernah. Iya, ada. Itu berarti suatu kelebihan dari usaha Masnya ya? Ya. Oke. Lanjut, pertanyaan terakhir Mas. Jika Masnya bisa memberikan satu nasihat Mas kepada UMKM lain tentang pengembangan talenta pengrajin, apa itu Mas? Nasihat Untuk UMKM lain, talenta yang mereka miliki yang pengrajin itu Mas, apa itu dari pengelolaan waktu ataupun dari memberikan inovasi gitu. Kalau ya semoga nggak salah ya, kalau saya itu dulu pernah dikasih tahu itu untuk memberi saran ke pengrajin kan, ke pengrajin ke UMKM lain kan. Iya. Kalau saya itu ya sebisa mungkin itu harus berkembangnya dengan cara yang baik. Dan untuk masalah target waktu untuk semua aja, sebenarnya nggak untuk UMKM. Saya itu sekarang membuat target, jadi kalau saya ada order nih misal, terus saya bilang ke pengrajin sanggup berapa misal, dia sanggup
misal 100, ya udah dia mau nggak mau harus selesai. Intinya itu harus disiplin waktu. Mau gimana pun ada acara, berarti ketika mereka ada acara berarti mereka yang tanggung jawab. Intinya disiplin waktu dan tanggung jawab waktu itu kan. Berarti lebih mengambil tanggung jawab ya, Iya. disampingkan yang lain. Ini kalau kayak gini ya mas, ini udah dijual di online ya sih mas? Misalnya jual satuan gitu, atau memang cuma terima pesan? Saya nggak telaten. Kalau jualan di online nggak telaten ya. Dari dulu nggak telaten, suruh teman-teman saya suruh buka di Shopee, di Tokopedia, saya nggak telaten. Ada di sini yang jualan di Shopee. Sebenarnya kalau di Shopee itu juga cepat mas penjualannya. Iya, lumayan soalnya. Tapi aku nggak telaten. Soalnya nggak telaten itu uploadnya, terus isi deskripsi barangnya. Iya. Kalau masalah packing itu sebenarnya ada teman-teman, kalau uploadnya deskripsi barang mas. Belum lagi kalau ini barang stok atau enggak. Tiba-tiba ada yang check out ternyata nggak stok. Iya. Kan harus berapa hari itu kan? Kan ada di Shopee itu harus maksimal 3 hari atau nggak salah ini. 3 hari. Makanya saya belum bisa. Nggak telaten saya intinya kalau di situ. Saya telatennya kalau di lapangan. Maksudnya nyopir, hubungan interaksi sama. Saya kalau di online saya nggak telaten. Dari dulu banyak yang saran, saya udah bikin Shopee mas, tapi nggak telaten. Mungkin bisa coba ini mas, rekrut orang gitu kan. Sekarang banyak tuh yang biasa apa online ini. Online shop. Iya yang marketing Mengelola digital online. gitu. iya. Oh iya tuh. Iya, banyak, sekarang Mas. banyak. Mas bisa cari orang-orang kayak gitu. Jadi Lulusan dia itu SMA bisa gitu. jualin gitu, atau dia itu buatin kita toko. Oh, jadi Iya, jadi gini, masnya Sama baru dengerin. masnya bermasalah di marketing kan, Iya. online gitu. Iya. Banyak sih mas, bahkan dari SMA juga ada orang yang paham gitu mengenai penjualan. Nanti juga masnya bisa branding lewat TikTok, nanti masnya bisa live, terus masnya ngasih tahu nih cara pembuatannya gimana. Jadi para pembeli itu bisa melihat kualitas mas yang bikin gitu. Juga lewat online Shopee gitu kan, Tokopedia itu juga bisa. Iya, iya, iya. biasanya ada sih sosial media spesialis atau online shop Ada. spesialis gitu, bisa Ada. dibuatin juga. Ada jasanya mas, kalau nggak salah di Shopee juga ada jasanya itu. Kalau di TikTok kalau nge-live banyak, saya pernah Iya. sering lihat itu sering. Hmm. Tapi kalau jasa seperti itu saya baru dengar ini. Tapi kalau masnya mau terjun ke marketing gitu mas, sosial media itu mau nggak mau kita harus konsisten gitu mas. Membagian waktu mas dengan marketing sosial media dengan angkat-angkat barang gini gitu. Iya, iya. Terus kalau ini mas, produknya sendiri itu emang misalkan kita butuh cuman sedikit 2 atau 3 gitu mas. Nah itu pesan atau emang barangnya udah ada gitu di gudang atau gimana? Tergantung. Saya kalau ada pesanan yang memang kalau ada pesanan saya bikinkan dulu. Saya pure semua itu dari pengrajin. Saya ada pengrajin, terutama jahit senar kayak gini sama anyaman. Ya stok-stok nggak terlalu banyak ya mas itu. Untuk saat ini nggak terlalu banyak. Iya. Jadi masnya menunggu ini ya, apa namanya, orderan pelanggan baru dikerjakan itu ya. Betul. Tapi saya kan kerjasamanya nggak sama satu tempat. Dulu sebenarnya di sini tuh stoknya banyak. Tapi kan di sini tuh saya kan kalahnya tuh belum saya tutup. Jadi kan kotor kan. Daripada saya pajang kotor, saya pindahin belakang semua. Saya mending kosongin aja itu. Gitu. Jadi kalau saya gitu. Iya sih Oh mas. berarti di belakang tuh masih banyak ya stoknya? Yang kotor-kotor banyak banget. Jadi saya kendala saya belum punya gudang. Nah itu baru ya baru pelan-pelan karena baru belajar baru 5 tahun saya. Beda dengan yang teman-teman di sini udah puluhan tahun ya. 20, 30 ada. Berarti dari awal itu baru 5 tahun. Saya baru 2020 awal kuliah. Ya. Awal kuliah. Saya dulu juga kuliah mas sama. Ini jurusan apa, manajemen apa? Manajemen Iya manajemen. S- lebih ke SDM SDM. sih mas. Oh SDM. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaannya cukup sekian mas. Kalau lebih-lebih nanti takutnya mengganggu waktu masnya. Aman-aman santai aja. Santai. Nanti tak Masuk ke bagian si akhir di mana kita rangkum kesimpulan dari wawancara kita tadi, yaitu kita sebagai owner harus memiliki tanggung jawab yang lebih dan
kita sebagai owner juga harus menjaga hubungan baik dengan mitra maupun karyawan yang kita miliki. Salah satunya yaitu adalah bersikap adil terhadap mereka dan bertanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang telah kita berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.